Halo Sobat Iniranto, tak terasa kita sudah memasuki tahun baru aja ya. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sejak pandemi menyerang, kita diharuskan di rumah saja. Tak jarang hal tersebut membuat kita jenuh dan bosan di rumah. Untungnya Mimin bisa mengatasi hal itu. Salah satunya dengan nonton film drakor atau anime. Hehe. Kalian juga suka nonton film kan? Apalagi nontonnya di bioskop. Tapi tahukah kamu ada beberapa film yang seharusnya tayang di bioskop namun justru dicekal dan dilarang tayang di beberapa negara bahkan seluruh dunia loh. Kira-kira film apa aja ya? Yuk kita simak rangkumannya di Ini Info. Yang pertama, Cannibal Holocaust. Film horor lawas Cannibal Holocaust sangat terkenal pada masanya. Film asal Italia itu merupakan inspirasi dari film tersadis yang pernah dibuat sepanjang sejarah, yaitu Cannibal Ferox pada tahun 1981. Disutradarai oleh Ruggero Deodato dan mendapatkan pelarangan di banyak negara termasuk Italia sendiri. Cannibal Holocaust mengikuti kisah seorang profesor yang menjelajah hutan Amazon untuk mencari krunya yang hilang. Saat pencariannya, ia malah menemukan film yang menayangkan pembunuhan para kru oleh suku pedalaman. Setelah penayangan perdananya, Cannibal Holocaust dituntut oleh hukum dengan berbagai tuduhan kekerasan. Sampai-sampai ada yang mengatakan sejumlah kru film pun ikut terbunuh saat proses pengambilan gambar. Semua jenis kegiatan brutal yang pernah dipikirkan manusia kabarnya hadir di Cannibal Holocaust. Mulai dari organ tubuh yang dipotong, manusia yang ditusuk, dan hal-hal menjijikkan lain tersaji rapi di film ini. Meski fiksi, footage film Cannibal Holocaust mempertontonkan adegan kanibalisme terang-terangan, sehingga memicu kritik keras supaya dilarang tayang di lebih dari 50 negara. Menyeramkan sekali ya sobat. Schindler's List. Film yang mengisahkan masa penjajahan Nazi memang seringkali kontroversial. Salah satunya adalah film Schindler's List yang digarap oleh Steven Spielberg. Yap, film Hollywood tersebut dilarang tayang di beberapa negara termasuk Indonesia. Film ini menceritakan Oskar Schindler yang menyelamatkan para tawanan Yahudi dari Nazi. Namun, cerita tentang Yahudi dan Nazi tersebut sama sensitifnya dengan tema PKI di kalangan masyarakat Indonesia. Sebab alih-alih membuat citra Nazi jelek, film ini justru ditakutkan akan menyebarkan propaganda orang Yahudi kepada masyarakat Indonesia, sehingga lebih baik dilarang tayang daripada menimbulkan masalah. One Anunnaki. Film One Anunnaki satu-satunya film yang diproduksi dan penyebarannya dilarang di seluruh dunia. Film One Anunnaki disutradarai oleh John Gress dan terinspirasi dari karya-karya tulisan Zecharia Sitchin. Film ini menceritakan tentang manusia yang sebetulnya diciptakan dari DNA kera dan campuran DNA alien. Alien yang dipercaya itu bernama Anunnaki, yaitu sosok mitologi raksasa yang dipercayai oleh bangsa Sumeria yang turun dari surga. Anunnaki memiliki tinggi 3 meter, kulit putih dengan rambut pirangnya membentuk kolonial kecil yang hidup di bumi. Mereka menambang emas serta mineral yang ada di bumi. Alasan para alien ini menciptakan manusia adalah untuk dijadikan budak pekerja tambang, pertanian, dan pekerjaan lain di Sumeria. Mereka juga memberikan pengetahuan kepada manusia tentang arsitektur, pertanian, astronomi, dan budaya pemberian sesajen kepada para dewa. Sebelum tayang, para ilmuwan tidak setuju dan menganggap film One Anunnaki dapat merusak kepercayaan banyak orang.
dan mendorong mereka untuk membuat agama baru. Terlebih lagi, kisah manusia yang diciptakan oleh alien akan merusak teori evolusi Darwin. Film ini akhirnya diblokir beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan film One Anunnaki di berbagai media, meliputi gambar, video, iklan, hingga situs resminya. Tak sampai di situ saja, demi tidak meninggalkan jejak sedikit pun tentang film tersebut, akun email dan video wawancara dengan sang sutradara film yakni John Gress juga ikut dihilangkan. Wah, misterius sekali ya film ini. A Serbian Film. Salah satu tujuan film ini dibuat adalah untuk mengkritik pemerintahan di Serbia. Tapi entah kenapa jalan ceritanya sangat rumit dan adegannya banyak dipenuhi hal-hal yang disturbing atau mengganggu. Ceritanya ada seorang artis film biru yang sedang krisis finansial. Kemudian datang seorang sutradara menawarinya pekerjaan. Ternyata film biru yang ditawarkan sutradara itu bukan film biru biasa sob, melainkan film biru dengan adegan-adegan yang mengerikan. Semua yang dilakukan dalam film ini sangatlah abnormal dan sangat tidak baik bagi mental para penonton. Salah satu adegan yang sangat gila adalah adegan saat anak yang masih di bawah umur digauli oleh seorang algojo. Film ini mendapat kritikan keras karena menampilkan unsur pornografi, pemerkosaan, hingga pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan, pihak kepolisian Serbia sampai melakukan investigasi mendalam terkait kejahatan moral seksual. Tak heran jika film ini telah dilarang di banyak negara. Wah, ngeri banget kan sob? Jadi jangan coba-coba nonton deh kalau nggak kuat mental. Hehe. Noah. Noah menjadi salah satu film Hollywood yang paling kontroversial di tanah air. Dibintangi aktor top seperti Russell Crowe dan Emma Watson, film ini terinspirasi dari kisah Noah dalam Alkitab atau yang dikenal dengan Nabi Nuh dalam Al-Quran. Film ini tidak bisa tayang karena lembaga sensor film atau LSF menganggap film Noah dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Juma Alim dari National Media Center Uni Emirat Arab juga menyebutkan adanya adegan dalam film Noah yang bertentangan baik dengan ajaran Islam maupun Alkitab, sehingga Uni Emirat Arab memutuskan tak menayangkan film tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, film yang dibiayai seharga 125 juta dolar ini mendapat respons negatif di beberapa negara bagian sebelum penayangan perdananya. Tidak hanya bertentangan dengan Alkitab, film ini juga dianggap menyerang kitab suci. Dalam kitab suci, Nuh digambarkan sebagai sosok yang sangat dihormati. Sedangkan dalam film, Nuh digambarkan sebagai sosok yang pemarah, bahkan ingin membunuh cucunya ketika menantunya hamil. Nuh dalam film digambarkan sebagai sosok yang ingin menghentikan perkembangan umat manusia. Nah, itu dia deretan film yang dicekal di Indonesia sampai seluruh dunia. Tentunya masih banyak film-film lainnya ya sob, tapi 5 film tersebut yang menurut Mimin paling kontroversi. Gimana sob? Yakin masih mau nyoba nonton film-film tersebut? Kalau Mimin sih mendingan nonton drakor atau anime aja ya sob, daripada kena gangguan mental setelah nonton film-film mengerikan itu. Hehe. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.